Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang lagi sedih dibahagiakan hatinya oleh Allah, yang lagi kecewa semoga sebentar lagi mendapat berita yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang bagaimana aku belajar Al-Quran. Tapi sebelumnya saya ingatkan ya, saya bukan ahli agama, saya juga bukan ustazah, saya juga bukan orang yang mengerti sekali tentang agama, tapi saya adalah orang yang sedang belajar dan ingin berbagi bagaimana caranya saya belajar Al-Quran. Jadi saya belajar Al-Quran itu dengan cara membaca, menulis, mendengarkan, serta menghafal. Walaupun belum semua sih yang bisa saya hafal, tapi saya masih belajar. Baiklah, saya akan memperlihatkan cara saya belajar Al-Quran. Caranya adalah dengan membuat Quran Journal. Contohnya seperti ini. Jadi ini sebelumnya maaf ya, saya mungkin tidak sama youtuber lainnya yang gambar langsung bikin videonya, tapi saya masih belajar. Saya juga tidak jago gambar, tapi ini saya masih belajar. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi, baik dalam menggambar maupun dalam menjabarkan isi-isi Al-Quran yang sedang saya pelajari. Jadi pada kesempatan kali ini temanya adalah daun-daun serta bunga-bunga. Jadi pada halaman cover ini saya bikin daun-daun yang warnanya keemasan gitu. Terus saya bikin tulisan Quran Journal dan beberapa quote. Ada 2 quote. Yang pertama adalah cukuplah Allah sebagai penolongku. Jadi temanya, setiap surah yang saya jurnal itu saya beri kata-kata quote seperti ini. Pada kesempatan kali ini quote-nya adalah cukuplah Allah sebagai penolongku, dan beberapa kata motivasi. Belajar Al-Quran itu mudah, insya Allah, Allahu Akbar. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, karena sebagai umat muslim Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Dan pada kesempatan kali ini surah yang saya jurnal adalah Al-Qadar. Maaf ya kalau tulisannya kurang bagus. Ini sebetulnya ketika SMP itu saya menulis kaligrafinya atau tulisan Arab nih sudah mulai bagus. Bahkan saya pernah dapat nilai pujian. Tapi karena ya gitulah, ilmu kalau sudah lama tidak dipraktekkan, jadinya ya gini, belajar lagi. Tapi insya Allah untuk sekarang dan seterusnya saya akan berusaha untuk memperbaiki, dan semoga hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun saya memiliki perubahan.
Dan pada kesempatan kali ini adalah surat Al-Qadar yang saya hiasi dengan bunga-bunga. Jadi kebetulan pada acara upah saya dan teman-teman, kami lagi ngafalin surat Al-Qadar ini kebetulan. Jadi supaya lebih mudah mengingat, saya bikinlah seperti ini. Dan sekali lagi, saya bukan ahli agama, saya bukan ustazah, tapi saya hanyalah seseorang yang ingin belajar agama. Dan inilah cara saya dalam belajar agama. Ini, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Jadi saya juga bikin tafsirnya di mana ada beberapa tafsirnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tafsir surat Al-Qadar itu yang pertama adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baiti Al-Izzah, langit dunia. Dan Al-Quran itu diturunkan bukan sekaligus, tapi berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai kejadian yang terjadi. Kata qadar memiliki makna kemuliaan. Malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa orang yang berdoa pada malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar yang terjadi pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar yang menjadi malam Al-Quran dan para malaikat ke bumi tak lain ialah malam yang diselimuti keselamatan, keamanan, keberkahan, serta kebaikan. Yang selanjutnya, tidak ada keburukan di dalamnya, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi hanyalah orang-orang beruntunglah yang mendapatkan malam ini, pada orang-orang yang betul-betul memanfaatkan 10 malam terakhir malam bulan suci Ramadan. Dan di sini juga pada jurnal saya ini saya bikin action plan-nya, dan dari surat yang saya jurnal saya merencanakan aksi yang akan saya lakukan untuk memaknai surat tersebut. Yang pertama adalah selalu berusaha dekat dengan Al-Quran. Dan yang kedua, membaca, menulis, mendengarkan, dan menghafal Al-Quran. Walaupun tidak selalu saya bisa jalani semuanya, tapi saya berusaha. Paling tidaknya 2 dari hal tersebut saya lakukan. Dan yang ketiga, lebih giat lagi beribadah pada malam Lailatul Qadar atau bulan Ramadan dan hari-hari biasanya. Dan keempat, Al-Quran dulu, baru ilmu-ilmu yang lain. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan, jika kita sudah mendahulukan Al-Quran, kita sudah berusaha untuk belajar Al-Quran, maka ilmu-ilmu yang lain itu akan mudah. Dan itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya pada sekitarnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu yang dapat saya sharing. Semoga menginspirasi kita semua dan saya sendiri. Dan apabila ada komennya, apabila ada masukan serta sarannya untuk membangun saya menjadi lebih baik ke depannya, silakan komen dan nanti insya Allah saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Demikian video saya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Dah.